Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa, mahasiswi semester 3 NIM 40220190018, Prodi Ekonomi Syariah di YIN Zawiya Cengkareng. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar menurut ahli sunnah wal jamaah, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah hadis yang diasuh oleh Bapak Dr. Asrar Mabrur-Faza, STHI MA. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya menasihatinya. Dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49, bab keterangan bahwa melarang dari kemungkaran termasuk iman, bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, dan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Muslim nomor 49, At-Tayalisi dalam musnadnya nomor 2310, Ibnu Mandah dalam Al-Iman nomor 179 sampai dengan 182. Hadis yang semakna juga diriwayatkan dalam banyak jalur. Hadis ini menunjukkan kewajiban mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib, karena orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan iman telah hilang dari hatinya. Definisi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, definisi al-ma'ruf. Al-Raghib Al-Ashfahani rahimahullah mengatakan bahwa al-ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syariat, sedangkan al-munkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal sahih. Sedangkan menurut syariat, al-ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat, diperintah melakukannya, dipuji, dan orang yang melakukannya dipuji pula. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ini. Al-ma'ruf yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. 2. Definisi al-munkar. Al-munkar adalah segala yang dilarang oleh syariat atau segala yang menyalahi syariat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-munkar adalah satu nama yang mencakup segala yang dilarang Allah. Ketika menerangkan sifat umat Islam, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, sesungguhnya mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dalam syariat ini dan melarang dari yang mungkar. Dan yang dijadikan tolak ukur bahwa sesuatu itu ma'ruf adalah atau mungkar adalah Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari penjelasan ini, jelas bahwa menentukan suatu keyakinan, perkataan, atau perbuatan itu ma'ruf atau mungkar bukanlah hak pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Namun semua itu dikembalikan kepada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, termasuk kewajiban paling dalam Islam. Yang kedua, sebagai sebab keutuhan, keselamatan, dan kebaikan bagi masyarakat. Yang ketiga, menghidupkan hati. Yang keempat, sebagai faktor yang bisa mengundang pertolongan, kemuliaan, dan kekuasaan di bumi. Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sedekah. Yang keenam, menolak mara bahaya. Yang ketujuh, orang yang mencegah dari perbuatan mungkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ke-8, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sifat-sifat orang mukmin yang salih. 9. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad yang paling utama. 10. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sebab dosa diampuni. 11. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkataan yang paling baik dan seutama-utama amal. Akibat dan pengaruh jelek meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, celaan dan hinaan. Yang kedua, kerusakan akan semakin parah. Yang ketiga, mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Yang kelima, doa tidak dikabulkan. Yang keenam, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Dan yang kedelapan, jatuh dalam kebinasaan, membuat hati sakit atau bahkan mematikannya. Hukum mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan itu ada dua. Yang pertama, fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika hum muflihun." Dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran nomor 104. Oleh karena itu, wajib bagi ulul amri atau pemerintah untuk menunjuk sejumlah orang yang memiliki kemampuan dan persiapan untuk menjalankan tugas ini, karena ada beberapa perbuatan mungkar yang tidak bisa diubah kecuali oleh sejumlah orang tertentu yang memiliki ilmu, pengalaman yang benar, dan sikap hikmah. Misalnya, untuk membantah firqah batiniyah dan menjelaskan kekeliruan keyakinan mereka dan lainnya. Apabila lembaga ini menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Pengingkaran kemungkaran dengan tangan dan lisan wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tingkatan dalam mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar memiliki tingkatan yang harus diketahui oleh pelakunya, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan tuntutan syariat dan adab-adab yang mesti diperhatikan. Tingkatan ini telah diterangkan oleh para ulama dahulu dan yang sekarang, dan mereka senantiasa menasihati para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengannya. Menghilangkan kemungkaran memiliki 4 tingkatan. 1. Kemungkarannya hilang dan digantikan dengan lawannya, yaitu kebaikan. Yang kedua, kemungkaran berkurang meskipun tidak hilang seluruhnya. Yang ketiga, kemungkaran hilang digantikan dengan kemungkaran yang semisalnya. Yang keempat, kemungkaran tersebut digantikan dengan kemungkaran yang lebih besar. Untuk tingkatan yang pertama dan kedua disyariatkan untuk dilakukan, sedangkan tingkatan yang ketiga tentang kebolehannya masuk ke area ijtihad, dan tingkatan yang keempat diharamkan untuk dilakukan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, baik yang hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah, adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Adapun mengingkari kemungkaran dengan hati adalah fardhu ain, yang tidak bisa gugur bagaimanapun keadaannya. Hati yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran adalah hati yang kosong dan hampa dari iman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Binasalah orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran." Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Halaka man lam ya'rifu qalbuhul ma'rufa wa yankiru qalbuhul munkara." Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, syariat adalah pokok dalam menetapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, memiliki ilmu dan basirah tentang hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Dan yang keempat, memikirkan dan menimbang antara maslahat dan mafsadat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini adalah
Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang baik. Siapa saja di antara kita melihat kemungkaran di lingkungan kita, maka kita sebagai muslim yang baik harus merubahnya dengan tangan kita. Apabila kita tidak mampu merubahnya dengan tangan kita, maka rubahlah dengan lisan kita. Dan bila kita juga tidak mampu, maka rubahlah dengan hati kita. Dan ketika kita hanya bisa merubahnya dengan hati, maka saat itulah iman, selemah-lemahnya iman kita. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.